apakah yang harus dilakukan gereja dalam menghadapi masalah-masalah menyangkut pelanggaran hak ketuhanan? Saya masalah yang dihadapi oleh pelanggaran HAM, pelanggaran HAM. Apa yang harus dilakukan gereja dalam menghadapi masalah-masalah menyangkut pelanggaran hak ketuhanan? Demokrasi ini sering pemerintahan kan. Nah, gereja harus menengahi, ya, gereja harus menengahi dan tanggap terhadap masalah yang ada di dalam demokrasi kita, terlebih di Indonesia, ya. Karena demokrasi Indonesia harus sesuai dengan firman Tuhan yang diajarkan oleh agama, semua agama. Ini adalah pertanyaan selanjutnya, Ibu. Bagaimana cara mengatasi permasalahan hak asasi manusia yang terjadi di antara Karena manusia dan jemaat, antara jemaat bisa selisih pendapat, ya, selisih paham. Jadi gereja harus berperan, ya, mengutamakan mendamaikan masalah yang ada di antara jemaat supaya jangan berkelanjutan. Maka gereja tidak bisa memihak atau memihak A dan memihak B. Harus diselesaikan dengan doa dan undang-undang atau peraturan-peraturan yang ada di dalam gereja. apa yang harus dilakukan atau dilaksanakan gereja dalam melaksanakan penegakan hak asasi manusia? Gereja, ya, harus menegakkan seadil-adilnya terhadap, ya, pelanggaran HAM yang dihadapi oleh baik di antara jemaat, baik antara masyarakat maupun itu mulai demokrasi. Harus gereja berperan seadil-adilnya dan menyelesaikan masalah yang terjadi di antara, ya, yang membuat masalah harus menyelesaikan. Jadi sangat penting peran gereja terhadap masyarakat, apalagi terlebih dalam masalah. Ya, oke. HAM itu kan hak asasi manusia. Itu hak asasi manusia itu setelah dibuat undang-undang ada HAM, itu wewenang seseorang pribadi. Itu hak secara pribadi. Jadi baik masyarakat, baik dari manapun, ya, tidak boleh mengambil alih hak asasi manusia, hak seseorang itu. Harus, ya, hak asasi manusia itu harus dipertahankan dan didukung oleh, ya, terlebih gereja atau masyarakat atau demokrasi harus didukung haknya. Itu makanya dibuat hak. Itu karena hak pribadi seseorang, haknya untuk mengajukan apapun harus ada hak. Maka tadi bahwa sebagai keadilan kan di dalam undang-undang dasar, ya, di dalam undang-undang dasar Pancasila ada itu hak dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia itu harus dipertahankan karena keadilan itu merata di seluruh Indonesia. Jadi yang undang-undang yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah harus disetujui, mau tidak mau harus diikuti oleh gereja. Gereja harus mendukung mengenai keadilan itu. Itu satu keharusan bagi gereja. Ada pertanyaan selanjutnya, Ibu. Bagaimana cara mengatasi permasalahan hak asasi manusia yang terjadi di antara Karena manusia dan jemaat, antara jemaat bisa selisih pendapat, ya, selisih paham. Jadi gereja harus berperan, ya, mengutamakan mendamaikan masalah yang ada di antara jemaat supaya jangan berkelanjutan. Maka gereja tidak bisa memihak
B harus diselesaikan dengan doa dan undang-undang atau peraturan-peraturan yang ada di dalam gereja. Apa yang harus dilakukan atau dilaksanakan gereja dalam melaksanakan penegakan hak asasi manusia? Gereja ya harus menegakkan seadil-adilnya terhadap ya pelanggaran HAM yang dihadapi oleh baik di antara jemaat, baik antara masyarakat maupun itu mulai demokrasi. Harus gereja berperan seadil-adilnya dan menyelesaikan masalah yang terjadi di antara ya membuat masalah harus menyelesaikan. Jadi sangat penting peran gereja terhadap masyarakat, apalagi terjadi dalam masalah. Maka hak asasi manusia untuk gereja Ya, oke. HAM itu kan hak asasi manusia. Itu hak asasi manusia itu setelah dibuat undang-undang ada HAM, itu wewenang seseorang pribadi. Itu hak secara pribadi. Jadi baik masyarakat, baik dari manapun, ya, tidak boleh mengambil alih hak asasi manusia, hak seseorang itu. Harus ya hak asasi manusia itu harus dipertahankan dan didukung oleh ya terlebih gereja atau masyarakat atau demokrasi, harus didukung haknya. Itu makanya dibuat HAM. Itu karena hak pribadi seseorang, haknya untuk mengajukan apapun harus ada HAM. maka keadilan dianggap sebagai dasar penting dalam demokrasi dan HAM menurut pandangan Gereja. Ya. Keadilan kan di dalam Undang-Undang Dasar, ya, di dalam Undang-Undang Dasar Pancasila ada itu hak dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia itu harus dipertahankan karena keadilan itu merata di seluruh Indonesia. Jadi yang undang-undang yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah harus disetujui, mau tidak mau harus diikuti oleh gereja. Gereja harus mendukung mengenai keadilan itu. Itu satu keharusan bagi gereja. Selamat siang Pak, di sini kami dari sekolah Gereja Tamso ingin mewawancarai Bapak mengenai tugas agama yang sudah diberikan oleh Guru Agama sendiri, yaitu Pak Budi. Di sini ada beberapa pertanyaan yang akan kami tampilkan kepada Bapak dan Bapak akan menjawabnya sesuai menurut pandangan Bapak dan pandangan Bapak terhadap pertanyaan kami. Pokoknya seperti itulah kurang lebih hak untuk harus tidak adil, jujur dan bijaksana. Jadi yang keempat, mengapa asasi manusia penting bagi manusia sebagai pribadi maupun sebagai komunitas gereja dan masyarakat? Kami berbicara menurut pendapat Iya Pak. dan mendengarkan pendapat orang lain dan menerima itu. Firman Tuhan juga katakan bila nasihat kepada orang yang tidak supaya menjalankan dulu kalau tidak berlaku ini sebagai yang aku bicara bukan sejak kalian. Dan yang kelima, mengapa keadilan dianggap sebagai dasar penting dalam demokrasi dan hak asasi manusia menurut pandangan gereja? Keadilan. Kalau di negara kita ya keadilan sosial itu keseluruhan sebenarnya. Jadi begitu juga di dalam gereja, kemarin saya sebagai pendeta yang harus melayani jemaat dengan sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan keahlian. Jadi tidak pandang dulu, tidak memandang dulu, tapi harus sama
gereja, gereja itu sangat mempercayai bahwa yang diciptakan demokrasi bahwa demokrasi adalah bagian daripada menegakkan keadilan dan kesejahteraan di dunia. Maka gereja selalu mengajak para warga jemaat untuk tetap melakukan hal-hal yang sesuai dengan nilai-nilai demokrasi yang positif. Namun apabila terjadi pelanggaran, salah satu yang dilakukan gereja adalah mendoakan dan Tuhan untuk setiap pelaksanaan demokrasi supaya melaksanakan demokrasi dengan baik. Karena pelaksanaan demokrasi kami pemerintah adalah hamba Tuhan dalam persidangan dikatakan dalam kitab Roma pasal 13 bahwa katakan tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang diatasnya sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah dan pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Jadi ini bahwa pelaksanaan demokrasi adalah mereka harus patuh kepada Allah yang mereka menerima mandatnya. Jadi warga negara ini harus patuh kepada pemerintah sebagai pelaksana demokrasi dan warga jemaat bagian daripada sistem demokrasi. Bagaimana cara mengatasi permasalahan hak asasi manusia yang terjadi di antara jemaat? Pertama, pembinaan tentang kerohanian harus intens atau berkelanjutan dan serius karena hak asasi manusia itu ditemukan dalam dalam rangka menegakkan hak asasi manusia. Salah satu contoh mengasihi sesama manusia itu dalam rangka menegakkan hak asasi manusia. Cara mengasihi bahwa warga jemaat harus diberikan pembinaan dalam hal mengasihi sesama manusia. Yang ketiga ada pertanyaan, apa yang harus dilaksanakan gereja dalam melaksanakan penegakan hak asasi manusia? Gereja harus memberikan pemahaman membangun nilai-nilai hak asasi manusia supaya dalam hal pembinaan baik dalam asasi manusia. Jadi edukasi pelayanan, edukasi pembinaan, edukasi asasi manusia. Mengapa hak asasi manusia penting bagi manusia sebagai pribadi dan sebagai komunitas gereja dan karena manusia adalah milik Allah, hanya Allah yang membagi dan memberikan sesuatu hal yang penting bagi manusia, apakah memberikan hukuman yang jelas mencabut kehidupan manusia dari dunia ini hanya Allah yang memberikan. Makanya penting itu dalam rangka menegakkan kemuliaan Tuhan. Penting itu dalam rangka menegakkan misinya Tuhan. Misinya Tuhan, asasi manusia itu adalah rangkaian dalam pencapaian visi dan misi. Jadi ya itu sangat penting bagi pribadi manusia. Itu terkait kepada pribadi manusia terhadap Tuhan. Makanya kalau dia tidak penting untuk asasi manusia, dia tidak penting untuk Tuhan.
ketika dia penting bertuhan, maka dia penting juga melaksanakan hak asasi manusia. Jadi, karena ketika manusia diciptakan, dia akan memiliki hak asasi manusia, haknya, hak asasi dasarnya, hidup, hak untuk memperoleh nafas kehidupan, hak untuk memperoleh makanan dan sebagainya. Jadi itu diberikan Tuhan, sehingga ini adalah hubungan antara manusia dengan Tuhan. Hak asasi manusia itu yang mengapa pentingnya. Jadi karena menyangkut tentang hubungan pribadi antara manusia dan Tuhan, peraktualisasi dengan sesama manusia. Ya, jadi ketika saya makan dengan seseorang, katakanlah berkat, saya sudah akan menerima dengan pemberitaan kepada dia. Itu setiap manusia harus menunjuk haknya, karena itu hak yang diberikan oleh Tuhan. Pak, yang kelima itu mengapa keadilan dianggap sebagai dasar penting dalam demokrasi dan hak asasi manusia menurut pandangan gereja? Ya penting, karena keadilan itu adalah jiwa dari gereja, dan itu adalah misinya gereja. Manusia yang telah ditebus dari dosa, manusia yang ditebus salah dari dosa melalui Yesus Kristus, itu adalah menunjukkan keadilan Tuhan kepada dunia. Itu sebabnya ketika kita menjaga tentang hak asasi manusia dengan demokrasi, kita sedang menjaga tentang keadilan yang diberikan oleh Tuhan dalam penyelamatan manusia dari dosa. Terima kasih atas saran dan pendapat yang sudah Bapak hadirkan. Semoga ini bermanfaat untuk teman-teman. Terima kasih, sama-sama. Jadi, berdasarkan jawaban ataupun pendapat dari para pelayan-pelayan gereja yang sudah kami wawancarai, dapat kami simpulkan bahwasanya hak asasi manusia dan demokrasi itu harus dilakukan secara seimbang dan harus dilandaskan oleh firman Tuhan agar hak asasi manusia dan demokrasi itu sejalan dengan aturan yang sudah ditetapkan. Kami juga menarik kesimpulan bahwasanya setiap orang itu berhak mendapatkan keadilan dalam dirinya sendiri, karena ini juga bersangkut paut dengan HAM. HAM itu kan bersifat universal. Jadi hak seseorang tidak bisa diganggu gugat ataupun diambil orang lain, yang dimana itu bukan merupakan haknya sendiri. Paula. Oke, satu lagi. 1, 2. Goodbye.